Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kalian sudah sarapan? Tentunya alhamdulillah sudah. Pada pagi hari ini Pak Jaed akan menyampaikan materi yaitu bola besar dengan tema sepak bola. Ya. Mengenai sepak bola, asal usulnya adalah dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Asal usul sepak bola dari beberapa negara, yaitu dari luar negeri, misalnya negara Italia. Itu mempunyai permainan sepak bola namanya Haspartum. Juga dari negara Inggris mempunyai permainan sepak bola namanya Kul. Ya. Berikutnya menuju Asia, yaitu negara Jepang mempunyai permainan sepak bola namanya Kemari. Ini juga tetangga Asia, yaitu negara Cina. Kuno pada waktu itu pemerintahnya dipegang dinasti Han, mempunyai permainan sepak bola namanya Tachu. Karena negara tersebut tidak atau mempunyai permainan sepak bola yang beda-beda, akhirnya tidak bisa berkembang. Supaya bisa berkembang, menyebar ke seluruh negara-negara, negara tersebut membentuk atau organisasi tersebut membentuk organisasi namanya FIFA yang dipelopori seorang olahragawan yang bernama Julius Rimet. Ya. Pada waktu itu dibentuk organisasi FIFA pada tanggal 21 Mei 1904. Karena persepak bolaan dibentuk dengan organisasi yang modern, sehingga perkembangan organisasi sepak bola itu semakin maju, ya, sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia. Ya. Tuh. Organisasi sepak bola tadi ditangani oleh FIFA. Singkatannya apa FIFA? Yaitu Federation International de Football Association, yaitu. Karena dibentuk organisasi ini sehingga penyebaran olahraga itu semakin pesat, ya, ke luar negeri, khususnya ke negara-negara lain, bisa masuk ke Indonesia. Sepak bola masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa penjajah, yaitu bangsa Belanda. Ya. Karena bangsa Belanda itu pertama-tama ke Indonesia itu berdagang, mula-mula masyarakat itu istilahnya lunak, apa-apa kekayaan bangsa Indonesia bisa dibawa ke negara Belanda. Pertama yaitu menjajah, berikutnya adalah menjadi, saya ulang, pertama adalah berdagang, ya, berdagang, lambat laun menjadi penjajah, yaitu. Di samping penjajah, beliau atau bangsa Belanda tersebut juga menyiarkan politik maupun kebudayaan, yaitu. Apa kebudayaannya? Bermacam-macam, di bidang agama ada, di bidang
ekonomi ada, ya, juga di bidang olahraga, khususnya sepak bola, yaitu. Ya. Biasanya pada waktu itu dipermainkan di daerah kerajaan-kerajaan atau di forum lingkungan bangsa Belanda itu, karena lambat laun bisa berkembang keluar kerajaan atau perkumpulan Belanda itu. Supaya bisa berkembang pesat, akhirnya ada tokoh namanya I.R. Suratin Sosro Sugondo membentuk organisasi sepak bola namanya PSSI. PSSI dibentuk pada tanggal 19 April 1930. Sehingga sampai sekarang nama beliau diabadikan sebagai Piala Suratin Cup, ya ini. Sampai sekarang Piala Suratin Cup masih berjalan dengan baik. Misalnya di Piala Remaja, ya, yaitu umur 15 tahun atau 19 tahun. Ini biasanya yang menangani PSSI. Itulah sedikit sejarah mengenai asal-usul permainan sepak bola. Sekarang menginjak pada lapangan dan perlengkapannya. Lapangan untuk standar nasional dan internasional ada ukurannya sendiri-sendiri. Misal panjang ukurannya 100 sampai 110 meter. Lebarnya 64 sampai 75 meter. Dan ada garis atau daerah gawang. Ini biasanya lokasinya penjaga gawang, ya. Dengan ukuran panjang 18,32 meter kali 5,5 meter. Ini khusus untuk wilayah penjaga gawang, ya, itu. Berikutnya daerah hukuman atau areal penalti. Ini apabila daerah ini ada kejadian, misalnya daerah pertahanan melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran ringan maupun berat, itu akan dikenakan sanksi tendangan penalti, ya itu. Apabila yang melakukan itu pemain lawan, itu biasanya kena hukuman tendangan bebas atau tendangan langsung atau tidak langsung untuk yang bertahan. Berapa ukuran tendangan penalti itu jauhnya? Yaitu 11 meter, ya itu. Di samping itu ada garis tengah dan ada lingkaran, itu berjari-jari, yaitu 9,15 meter atau garis tengah 18,30 meter, yaitu. Selanjutnya perlengkapan kedua yaitu gawang, ya. Gawang juga berbentuk 4 persegi panjang, ya. Ukurannya ada, tinggi gawang itu 2,44 meter, sedangkan lebarnya adalah 7,32 meter. Ya itu. Di samping gawang itu ada apa itu? Jaring-jaring. Gunanya jaring-jaring itu untuk apa?
yaitu untuk mengetahui apakah bola itu masuk atau tidak. Biasanya pada permainan, wasit posisi di belakang, ada serangan yang mendadak dan larinya cepat, itu kadang ditembak jarak jauh, wasit kadang-kadang tidak bisa melihat atau tidak paham. Upamanya untuk melihat itu bola masuk atau tidak, lah masuk jaring atau di luar jaring. Umpama menyarang di jaring dianggap sudah masuk. Ya, kalau tidak menyarang otomatis tidak masuk. Itu gunanya jaring di menempel pada gawang. Selanjutnya bola. Bola itu terbuat dari kulit yang sudah dimasak oleh pabrik sehingga tidak keras atau tajam. Biasanya kulit itu kalau belum dimasak pabrik itu kan keras, kalau kena anggota badan itu bisa luka. Yaitu sudah dimasak lunak dan dibuat bola sedemikian rupa seperti bola ya bulat yaitu. Juga membuat bola itu juga ada ukurannya sendiri. Tidak asal membuat, ya, ukurannya sudah disahkan oleh organisasi tadi sepak bola internasional FIFA atau nasional PSSI yaitu. Berat bola antara 410 sampai 450 gram. Sedangkan keliling bola 68 sampai 71 cm. Ya, itu. Selanjutnya jumlah pemain. Jumlah pemain untuk sepak bola itu tiap regu ada 22 orang, ya. Yang 11 pemain inti dan 11 pemain cadangan, yaitu. Pemain cadangan gunanya apabila pemain cadangan itu cedera sehingga coach atau pelatih bisa mengganti pemain yang cedera tadi dengan syarat pelatih minta izin kepada linesman atau penjaga garis. Itu nanti penjaga garis akan memberi kode papan nama warna hijau dan warna merah, ya. Warna hijau mau masuk, warna merah mau keluar. Cara keluarnya ya ada aturannya, tidak angger masuk atau tidak sembarang keluar. Ya, nomor itu dipanggil dan linesman mengacungkan papan nama itu, nanti merah kan keluar sampai garis, hijau masuk. Setelah sampai garis bisa yang hijau masuk, yang merah bisa keluar. Dan berpakaian kostum sama, seragam. Misalnya merah putih ya merah putih semua, baik itu celananya maupun kaosnya. Dan bernomor punggung, ya, dan dada. Bisa beri nama, misalnya Ronaldo, Bambang Pamungkas, lah itu. Nah, itu mengenai tadi pemain. Sekarang untuk menginjak pada materi teknik-teknik dasar sepak bola, saya perkenalkan dulu mengenai sepatu. Ini sepatu kanan, ibaratnya kaki, saya ambil kaki kanan, ya itu. Yang dinamakan kaki luar, kaki bagian dalam, kaki bagian kura-kura atau depan, ini bisa melihat pada layar pesawat kalian semua. Misalnya kaki luar, berhubung itu saya ambil sepatu kanan, itu kaki luar itu posisinya jari-jari kelingking, ya, itu posisi kaki luar. Sedangkan untuk punggung kaki adalah depan, ya, itu ada tunjuk
panah itu, bagian depan atau disebut juga kura-kura kaki. Sedangkan untuk kaki bagian dalam itu sekitar ibu jari. Ibu jari itu merupakan kaki bagian dalam. Itulah mengenai bagian-bagian kaki, ya itu. Sekarang menginjak pada teknik dasar sepak bola. Teknik dasar sepak bola itu saya ambil teknik menendang, teknik menggiring, dan teknik mengontrol atau memperhentikan. Ya, itu. Teknik menendang itu ada beberapa bagian kaki. Yang pertama kaki bagian dalam, sudah saya jelaskan tadi itu. Kaki bagian luar dan kaki bagian punggung atau kaki kura-kura. Berikutnya teknik menggiring bola. Teknik menggiring bola itu sama bagian-bagiannya, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian punggung atau kura-kura tadi. Yaitu. Berikutnya yaitu teknik mengontrol atau teknik menghentikan bola. Ya. Teknik mengontrol, ya, teknik mengontrol atau menghentikan bola diantaranya kaki bagian dalam juga, kaki bagian luar, kaki bagian punggung, dan ada tambahan yaitu bagian kepala, bagian dada, dan bagian paha. Itu teknik-teknik mengontrol atau memperhentikan bola. Nah itu. Kalau bagian kaki itu sama, kalau bagian kepala itu biasanya mengontrol itu mengikuti arah bola dari, ya, itu arah bola, baik itu kepala, dada maupun paha. Untuk menghentikan kaki atau dari kaki ini biasanya bolanya arahnya mendatar di atas rumput. Kurang lebih tingginya itu selutut. Kalau kepala, dada, dan paha ini biasanya untuk mengontrol bola dari arah melambung, ya itu, dari arah atas, yaitu. Berikutnya perbedaan menendang dan menggiring. Apa? Perbedaan menendang dan menggiring. Kalau menendang, mengumpan dan menendang ke arah gawang atau shooting, ya. Ini biasanya kalau menendang itu biasanya jarak jauh, ya, itu. Kalau menggiring adalah menendang secara berputus-putus, ya, itu, berputus-putus. Biasanya untuk mengadakan atau melakukan penyerangan, yaitu. Ya, lebih jelasnya nanti praktek pada waktu kita masuk, karena kena musibah wabah COVID-19 atau corona sehingga olahraga ditangguhkan dulu. Itu memang instruksi dari pemerintah karena harus mematuhi protokol kesehatan, ya toh? Menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan setelah kita melakukan aktivitas, ya. Berhubung corona ini belum ada vaksinnya, masih penelitian, kita masih mengantisipasi atau menjaga kesehatan diri kita sendiri. Pokoknya kita harus memperhatikan, kita itu harus meningkatkan kewaspadaan. Misalnya aja makan yang bergizi,
olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Ya itu. Ya, itu. Materi pada pagi hari ini saya kira sekian saja. Apabila kurang jelas bisa tanya lewat link sini ya, atau pada waktu kita berjumpa di jalan atau pengen refreshing ke rumah saya, bisa kemarin sudah saya sosialisasikan pada waktu awal pertemuan, yaitu di Desa Broto, Kecamatan Slaung, tentu saja Kabupaten Ponorogo ya, itu. Mengenai tugas bisa lewat link sini, bisa di catatan layar kalian semua. Ada pertanyaan tadi sudah, kalau ada pertanyaan bisa lewat link sini, bisa menemui saya pada waktu jalan-jalan atau rekreasi atau gues, mampir ke rumah saya. Sekian penyampaian materi dari saya. Jangan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.